Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit membongkar tentang hipnotis. Ada yang mengatakan hipnotis, ada yang mengatakan hipnosis sama. Ada juga membedakan. Hipnotis itu pengertian ilmunya, kemudian hipnotis itu pelakunya. Ada yang melakukan hipnosis. Hipnotis ini panjang sejarahnya. Berawal itu dari seorang pendeta di abad 4000-2000 sebelum Masehi. Itu tapi belum hipnotis namanya ya, masih mesmerism saat itu. Itu dengan simbol-simbol agama atau umpama dengan pedang dan sebagainya. Saya obati kau dengan simbol ini, pedang ini, rasakan kesembuhan dan sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu sebenarnya awalnya. Tapi untuk istilah hipnotis sendiri itu awal diperkenalkan secara ilmiah oleh seorang dokter ahli bedah, James Braid, di tahun 18 beliau lahir tahun 1795 sampai 1860. Tahun 1843 beliau perkenalkan istilah hipnotis ini dan beliau praktekkan dalam kegiatan kedokterannya. Jadi kalau bicara keilmuan, hipnotis itu pure memang dari ilmiah, karena memang yang perkenalkan itu seorang dokter. Kemudian dia kerjasama untuk memperdalam lagi tentang hipnotis dan mempraktekkan. Itu bekerja sama merangkum ilmunya dengan seorang profesor, Prof. William, seorang ahli neurologi, seorang ahli otak, tepatnya psikolog. Itu garis besarnya. Kemudian kata hipnotis sendiri itu berasal dari Yunani. Jadi hipnos itu dewa tidur, dewa mimpi Yunani. Makanya mungkin karena istilah itu, maka banyak teman-teman melihat bahwa hipnotis harus tidur. 1, 2, 3 tidur, 3, 2, 1 bangun dengan tutup mata dan sebagainya. Padahal pada prakteknya itu tidak mutlak seperti itu sebenarnya. Adapun saya selama ini setelah mendalami hipnosis, mempraktekkan dan sebagainya, saya lebih cenderung mengatakan ilmu hipnosis itu ilmu terapi pikiran sebenarnya. Kenapa? Karena istilah hipnotis ini agak sedikit negatif di masyarakat, karena masyarakat itu banyak melihat hipnosis sendiri dari tayangan TV, konten video dan sebagainya. Padahal yang mereka lihat itu adalah salah satu cabang dari hipnotis yang namanya stake hipnotis atau hipnotis panggung. Dan yang perlu diingat bahwa yang namanya hipnotis panggung itu ya menghibur, sifatnya menghibur, dan memang harus dibuat wow supaya menghibur. Yang melakukan pun itu kadang penampilan yang eksentrik dan sebagainya, membangun personal brandnya aneh-aneh, kadang-kadang sifatnya menghibur. Itu jadi banyak teman-teman mengartikan, menyimpulkan hipnotis itu karena dengan tayangan TV dan sebagainya, padahal itu hanya stake hipnotis atau hipnotis panggung. Plus banyak juga terjadi di masyarakat, katanya penipuan, penipuan hipnotis, diambil barangnya dan sebagainya, atau by telepon dan mereka tidak sadar, atau mereka mengkambing hitamkan istilah hipnotis, mereka terhipnotis kemudian barangnya diambil, padahal itu sebenarnya enggak. Yang terjadi itu lebih banyak itu mereka mungkin karena keserakahan, dijanji wah-wah, bapak dapat mobil, cukup bayar pajaknya, mobil itu akan dikirimkan. Itu contohnya, mobil harga 500 juta, cuma bayar pajak 10 juta, mobil dikirimkan. Karena tergiur, terpengaruh dengan kata-kata itu, akhirnya mereka mengirim dan sebagainya. Itu seperti itu, dan banyak sekali kejadian di masyarakat, penipuan dan sebagainya mengatasnamakan hipnotis, akhirnya rusaklah istilah hipnotis itu. Makanya saya pribadi itu lebih senang menggunakan di dunia saya, dunia terapi itu, dan istilah terapi pikiran. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini bahwa kita lihat tadi bahwa awal hipnotis muncul itu dari seorang dokter ahli bedah, dan memang sangat ilmiah. Ilmu hipnotis itu, terapi pikiran itu tidak ada, saya tekankan sekali lagi bahwa tidak ada hubungannya dengan mistik, spiritual dan sebagainya, itu tidak ada.
Itu yang berani saya yakinkan. Jadi kalau ada yang kita dengar istilah-istilah muncul itu hipnotis totok lah, gendam lah, pokoknya macam-macam, itu hanyalah personal brand sebenarnya. Mereka membangun brand mereka supaya orang menjadi terhipnotis dengan brand mereka. Apalagi dengan penampilan yang lebih sedikit nyentrik, dengan mata dihitamkan dan sebagainya. Yang pasti apapun yang terjadi, ilmu terapi pikiran atau hipnotis itu tidak ada hubungannya dengan spiritual. Bahkan saya pribadi itu ada beberapa teman yang masih melarang saya untuk mengajar hipnotis, takutnya katanya disalahgunakan. Tidak ada penyalahgunaan ilmu hipnotis. Karena untuk pengertian saya pribadi, ilmu hipnotis itu adalah ilmu komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan alam bawah sadar seorang dengan menggunakan kata-kata, satu bentuk kalimat, bisa mempengaruhi alam sadar orang. Jadi kalau garis besar itu alam pikiran itu dibagi dua, alam sadar dengan alam tidak sadar. Nah, yang dipengaruhi alam bawah sadar itu garis besarnya. Kemudian kita berbicara alam bawah sadar itu menyangkut gelombang otak. Kalau dulu, dan itu range-nya lama waktunya, orang hanya mengenal 4 gelombang otak, mulai gelombang otak beta, alpha, theta, delta. Pengelompokan gelombang otak ini dilihat dari bagaimana pergerakan frekuensi gelombang otak pada saat beraktivitas. Tapi yang lebih maju sekarang di tahun 1980-an, saya lupa tepatnya, itu malah lebih maju lagi. Sekarang sudah dikenal sampai ada 6 gelombang otak setelah diadakan penelitian, dan itu ilmiah karena sudah ada alat yang bisa mengukur gelombang otak itu. Jadi satuannya hertz, nama alatnya itu EEG. Ya. Ada lagi, jadi orang dulu kenal beta, alpha, theta, delta. Ya. Mulai delta itu di bawah 4 hertz. Kemudian theta 4 Hz ke atas, naik lagi, paling tinggi itu di tingkatan beta. Beta itu dalam kondisi orang sibuk, kerja dan sebagainya, itu kondisi otak beta. Itu paling tinggi di gelombang otak 19-20 Hz. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian, itu saat itu yang menjadi sasaran penelitian itu para biksu, para petapa yang melakukan pertapaan, dan kemudian diukur gelombang otaknya. Mereka bisa meningkatkan gelombang otak, aktivitas otak itu sampai 100 Hz. Maka terbentuklah nama baru lagi, gelombang otak gamma namanya. Itu mulai dari 20 Hz sampai 100 Hz. Nah, di atasnya itu masih ada lagi. Ternyata masih bisa ditingkatkan gelombang otak itu. Makanya ada fenomena kita temukan di luar itu, orang-orang yang tanpa pakaian bisa hidup di tengah gurun salju, atau bisa menahan napas yang normalnya mungkin orang bisa menahan napas sampai 60 detik, 1 menit, itu dia bisa sampai 5 menit. Ternyata melalui proses pelatihan, kemudian menghubungkan dengan pikiran, mereka bisa melakukan itu, hal-hal yang di luar dari normal. Itu. Tapi kita bicara tentang hipnotis, bagaimana membawa sayat. Jadi orang yang kita hipnotis itu biasanya kita sebut klien atau sayat. Membawa klien atau sayat itu ke gelombang otak theta sebenarnya. Jadi garis besarnya ya, pada saat sibuk, kerja dan sebagainya, itu aktivitas ya sibuk lah. Maka gelombang otak kita berada di posisi beta. Kemudian agak santai, jadi tetap kerja dan sebagainya. Dalam kondisi santai itu gelombang otaknya agak sedikit pergerakannya menurun, itu turun ke alfa. Kemudian lebih santai lagi, lebih rileks lagi, turun ke theta. Nah, di posisi theta inilah kondisi orang trans. Nah, itu istilah trans itu kondisi orang yang terhipnosis, kondisi trans. Ya. Kemudian di bawahnya lagi itu kondisi delta atau tidur atau pingsan. Di theta sendiri itu terbagi lagi tingkatan gelombang otaknya. Ada istilahnya depth, yang paling dalam, kemudian high, tinggi. Hipnosis ini kenapa lebih banyak istilah bahasa Inggris? Pertama yang kita lihat tadi bahwa memang dikembangkan oleh seorang profesor yang menggunakan bahasa Inggris, itu pertama. Kemudian supaya terlihat lebih keren lah, lebih mahal. Makanya di beberapa dekade kemarin, beberapa tahun kemarin itu pelatihan hipnotis sampai mahal-mahal, sampai puluhan juta orang belajar hipnotis karena kelihatan keren. Ya, wah, istilah hipnotis sampai orang pusing. Nah, mungkin sama contohnya kita minum jus ya.
orang minum jus, pesan jus alpukat harga 10.000, tapi begitu di Inggris-Inggriskan jus avocado, itu bisa menjadi harga 20-30. Jadi dengan kata-kata itu sebenarnya sadar tidak sadar kita terhipnotis, dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami kondisi itu, kita terpengaruh. Jadi intinya pada saat kita terpengaruh pada sesuatu, baik itu terhadap kata-kata, benda dan sebagainya, warna, istilahnya sebenarnya tersugesti, maka sadar tidak sadar bahwa kita dalam kondisi terhipnotis sebenarnya pada saat itu. Oke, itu garis besarnya. Kemudian kondisi orang kalau pada saat kita mau hipnotis, jadi yang ada 3 poin utama kalau kita mau menghipnotis. Yang pertama itu orang itu harus merasa aman, jadi suasana aman dan nyaman. Itu kita bawa kondisi orang itu dalam kondisi aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, orang itu percaya sama kita. Terus yang ketiga, buat dia menjadi relax. Makanya ada biasa kita hipnotis 3, 2, 1 tidur, tutup mata. Kenapa ada seperti itu? Lalu kemudian suasana tempat itu nyaman, tenang, supaya tidak terganggu. Bahkan biasanya diiringi dengan musik relaksasi namanya. Kemudian yang biasa orang-orang simpul kayak hipnotis itu, karena lihat yang TV, jujur-jujuran orang di hipnotis itu akan berkata jujur, itu enggak ya. Jadi apakah orang yang di hipnotis itu pada saat dia ditanya atau diarahkan untuk jujur pasti jujur? Tidak ya, itu tidak. Makanya pakai logika sehat saja, seandainya orang yang dihipnotis itu pasti jujur, cukup kita hipnotis saja itu para tertuduh, para tersangka atau orang yang curiga melakukan korupsi, cukup dihipnotis saja terus suruh dia jujur, pasti dia bongkar semua di mana uangnya disimpan, berapa banyak korupsinya dan sebagainya. Tapi karena tidak benar, nggak bisa. Jadi relatif sifatnya, tergantung dari kemampuan orang dalam mensugesti orang tersebut. Apakah orang dihipnotis itu dipastikan jujur? Relatif, tidak mesti. Kemudian apakah orang yang dihipnotis itu pasti mengikuti arahan kita atau kita yang menghipnotis? Itu juga relatif ya. Tapi yang pasti kita hanya bisa mempengaruhi atau menghipnotis orang mengikuti arahan kita sesuatu yang menurut dia itu aman-aman saja dia lakukan, tidak melakukan tidak memalukan, tidak merusak harga dirinya sebagainya. Jadi contoh banyak sekali tayangan-tayangan saya lihat di konten-konten dan sebagainya. Nah itu sebenarnya demi untuk mencari follower saja. Minta maaf, wanita dihipnotis kemudian mohon maaf agak terangsang kemudian buka baju apa sebagainya. Itu hanya hiburan sebenarnya. Jadi tidak ada hipnotis seperti itu. Saya berani jamin tidak ada. Saya sudah belajar hipnotis mendalami sampai sedalam-dalamnya puluhan tahun, itu tidak ada seperti itu. Jadi sifatnya relatif. Jadi, kalau ada pun wanita, biasanya pria yang menghipnotis, kemudian wanitanya yang dihipnotis kemudian minta maaf, buka baju dan sebagainya, agak sedikit terbuka, itu karena memang wanitanya ya terbiasa, dia kalau yang terbuka begitu udah terbiasa dia. Beda umpama kalau kita menghipnotis seorang muslimah yang berhijab, dia menjaga auratnya, kemudian kita suruh buka, jangankan buka baju minta maaf, buka jilbab saya tidak akan mungkin dia lakukan. Itu dipastikan itu. Jadi sekali lagi masyarakat banyak terkontaminasi pikirannya tentang hipnotis itu. Ada dua sebenarnya. Pertama gara-gara tayangan TV, tayangan konten dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya ada yang stay hipnotis memang ya, atau hipnotis panggung, hipnotis menghibur. Ada yang sebenarnya bukan hipnotis tapi mirip-mirip ya, kayaknya seperti dibuat-buat seperti hipnotis padahal bukan. Jadi sekali lagi saya ulang, saya tekankan hipnotis itu tidak ada seperti itu. Kemudian dia ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan mistik, spiritual. Orang belajar hipnotis harus bertapa, baca ini, baca itu dan sebagainya. Adapun yang istilah-istilah yang biasa kita kenal ya, hipnotis gendam lah, totok lah dan sebagainya, hipnotis spiritual lah dan sebagainya. Itu hanya brand saja, personal brand yang mereka bangun supaya orang lebih percaya, lebih yakin. Dan yang lebih utama mereka lebih laku, lebih mahal bayarannya.
Itu seperti itu. Kemudian untuk mulai mengawali belajar hipnotis, yang paling utama itu kita harus mencari calon klien atau calon klien, mungkin teman dekat, sahabat, keluarga yang betul-betul mau mendukung kita dan membantu kita. Jadi istilahnya dia menjadi kelinci percobaan kita hipnotis. Saya juga ingat saat itu berawal saya belajar hipnotis, praktek seorang saudara saya hipnotis, dan saya tidak sadar, saya iseng-iseng coba-coba beranikan diri hipnotis dan dia tidur ya, seperti ya hipnotis yang standar yang paling biasa, tuh tidur dan pada saat saya kaget dan aduh, bagaimana membangunkan ini. Untung saya itu juga saya ada buku panduan, saya pelajari, kemudian saya bangunkan, akhirnya terbangun. Itu awalnya. Akhirnya dari situ saya coba terus. Satu orang dulu saya praktek dengan teknik ini, teknik itu dan sebagainya. Termasuk yang tayangan itu, minta maaf yang sedikit membuka aurat dan sebagainya. Kemudian saya coba betul enggak teori hipnotis itu, kalau umpama kita hipnotis orang suruh bunuh diri, dia akan bunuh diri. Oh enggak, itu enggak benar itu. Suruh ambil pisau, suruh tusuk dirinya. Selama arahan kita, sugesti kita itu membahayakan bagi dirinya atau memalukan bagi dia tidak akan lakukan. Gitu. Jadi adapun yang kita lihat tayang TV, orang yang minta sedikit agak-agak memalukan, karena sifatnya menghibur, ya. Makanya selain istilah teknik hipnotis, ada juga istilahnya hipnotis komedi, ya, lucu-lucuan. Itu salah satu bagian dari berbagai cabang hipnotis, karena hipnotis sendiri itu banyak sekali cabang. Ada namanya hipnotis hypnoparenting, bagaimana cara mendidik orang tua ke anak. Ada hypnobirthing, bagaimana melahirkan supaya normal, lancar, kemudian mengurangi rasa sakit. Ada lagi hipnoanestesi, ini biasanya dipakai oleh dokter gigi pada saat cabut gigi itu. Mereka lakukan itu pada saat tiba-tiba harus cabut gigi dan alat anestesinya itu tidak ada. Hipnokriminal, bagaimana pelaku kriminal itu dengan teknik hipnotis, pendekatan hipnotis, dia bisa mengakui perbuatan kriminalnya. Tapi sekali lagi itu tidak berani dipastikan, jadi sifatnya relatif, ya. Makanya dalam hukum sendiri itu pengakuan yang diakui oleh pelaku kejahatan dengan metode hipnotis itu tidak laku, tidak dipakai, ya. Itu seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa untuk belajar hipnotis itu yang paling pokok, yang paling pertama itu cari orang yang mendukung kita, membantu kita untuk melakukan praktek hipnotis itu. Nah, kemudian mungkin melalui sumber-sumber buku, TV, atau ikut pelatihan hipnotis. Meskipun sebenarnya kalau ada yang melakukan hipnotis, pelatihan hipnotis yang bayar mahal itu sebenarnya tidak perlu, karena ilmu hipnotis tidak, kalau dasar ya, bicara dasar hipnotis tidak mahal dan tidak sulit sebenarnya, ya. Paling singkat, yang penting teman-teman bisa berbahasa, itu dulu pede, optimis, yakin pada diri sendiri, bisa menghipnotis, kemudian bisa mengatakan 1, 2, 3 tidur, 3, 2, 1 bangun. Itu sudah dasar paling pokok itu sebenarnya. Dan nanti insya Allah di video berikutnya kita langsung praktek. Saya perlihatkan bagaimana sih sebenarnya hipnotis dasar itu belajarnya. Nah, nanti yang mulai agak rumit itu pada saat kita akan dalami hipnoterapinya atau terapi pikiran. Karena di situ ada berbagai, bukan lagi puluhan, ada ratusan teknik cara hipnoterapi. Tergantung lagi sebenarnya dari keluhan pada klien kita atau pasien kita. Biasanya ada ratusan, dan yang paling mendukung ada pengalaman. Jadi memang harus memperbanyak pengalaman pada saat kita menjalani hipnoterapi. Jadi sekali lagi sebagai penutup, ada beberapa poin yang saya di awal kita belajar hipnotis ini. Yang pertama, hipnotis itu mungkin tersugesti kita dengan istilah hipnos, tidur, karena memang hipnos itu bahasa Yunani. Ilmu tidur, hanya orang bayangkan itu dia tidur tutup mata.
Padahal hipnosis yang justru yang tepatnya itu pada saat orang tidak tutup mata. Kemudian orang terhipnosis itu orang kondisi trans itu di posisi gelombang otak theta, dan hipnotis itu tidak ada pun hubungannya dengan jin, spiritual, harus bertahap dan sebagainya. Makanya pernah saya lihat salah tayangan ulama yang karismatik, ulama yang bagus, saya sering ikuti penceramahnya. Cuma saya sayangkan pada saat ada yang bertanya tentang hipnotis, dia langsung mengatakan itu haram, itu berhubungan jin dan sebagainya, itu adalah sihir. Padahal tidak ada sebenarnya. Tapi ya namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Cuma saya sayangkan dia langsung saja mengklaim tanpa mungkin belum pernah belajar hipnotis. Dia juga seperti masyarakat umum di luar mengartikan, menyimpulkan hipnotis itu hanya karena melihat tayangan-tayangan di TV atau mendengar berita-berita di luar ada penipuan dengan mengatasnamakan hipnotis dan sebagainya. Itu. Dan hipnotis itu sangat ilmiah, dia salah satu cabang dari psikolog. Jadi sebenarnya kalau kita belajar hipnotis itu, kita sudah mulai sedikit-sedikit belajar psikolog. Cuma saya sarankan pribadi, kalau memang Anda mau ada masalah pikiran yang berat, kalau mau bicara ahlinya, ya langsung hubungi psikiater, psikolog. Beliau jauh lebih ahli dibanding orang yang hanya belajar hipnotis baru ikut pelatihan 1-2 kali sudah mengklaim dirinya jago hipnotis, bisa hipnoterapi dan sebagainya. Itu. Dan yang paling pokok di sini, hipnotis itu setelah kita paham, kita pelajari kata-katanya, kalimat-kalimatnya, ya. Mungkin awalnya kita hanya mengikuti kalimat-kalimat atau kata-kata, cara berbicara, cara komunikasi, cara menghipnotis yang ada di konten-konten yang kita lihat. Ya. Tapi kalau dengan terbiasa ini kita akan membentuk bahasa kita sendiri, model kita sendiri. Dan yang pasti belajar hipnotis itu tidak sulit. Kalau bicara hipnotis dasar, nanti mulai agak rumit itu pada saat kita mendalami hipnoterapi atau terapi pikiran. Karena itu sudah menyangkut apa masalah klien, kemudian bagaimana teknik penanganannya, kemudian bagaimana cara merelaksasikan. Karena kalau ada masalah di pikiran tentu membawa gelombang otaknya, dan saya sering temukan seperti itu, membawa gelombang otak ke gelombang otak theta itu tidak semudah yang kita kira. Gitu. Kemudian apa sih efek hipnotis itu? Nggak ada ya. Jadi kalau kita bicara orang yang sudah hipnotis itu terus efeknya bagaimana ke mereka itu enggak, kecuali rutin ya. Kita terus mendoktrin itu bisa jadi menjadi ya, kalau doktrinnya positif ya otaknya positif, kalau negatif biasanya negatif. Tapi saya pernah mengalami, ada dari sekian ratus kita hipnotis, ada kejadian memang, tapi tidak banyak, ada 2-3 kejadian itu ya kita hipnotis sampai kesurupan. Itu hanya abreaksi sebenarnya, biasanya abreaksi itu ada masalah atau sesuatu yang di alam bawah sadar, nah tiba-tiba muncul pada saat gelombang otaknya kondisinya berada di kondisi trans. Itu jadi mirip-mirip kesurupan. Akhirnya orang kaget dan sebagainya, padahal tidak sebenarnya. Jangan panik kalau hadap seperti itu, walaupun jarang terjadi. Kemudian terus orang yang dihipnotis itu linglung, itu enggak. Jadi kurang lebih mirip orang yang baru bangun tidur lah. Karena hipnotis itu kan tadi kita bawa gelombang otaknya ke posisi theta. Sedikit lagi turun ke, apalagi kalau sudah posisi gelombang otak theta deep yang dalam, mendekati delta, mendekati tidur. Jadi kondisinya pada saat selesai dihipnotis ya seperti orang baru bangun, agak sedikit linglung, belum normal pikirannya. Kemudian ada beberapa kita lihat, terutama di stek hipnotis, orang menggunakan bunyi ya, jari ini atau ditepuk dan sebagainya. Itu sebenarnya stek shock hipnotis namanya. Hipnotis dibuat kaget ya. Pada saat kita buat kaget itu, menurut penelitian itu ada 3-5 detik pada saat kita membuat orang kaget, itu gelombang otak langsung drastis turun ke theta, alam bawah sadar terbuka, dan kita bisa masuk dalam situ. Itu seperti itu. Nah, dan yang terakhir lagi, bagaimana sih menghindari yang notabene orang katanya mengatasnamakan penipu-penipu dan sebagainya. Ya pada saat ada yang mendekati, intinya satu, jangan pertama jangan cepat percaya orang,
apalagi orang asing yang datang ke kita menjual barang atau menawarkan sesuatu dan sebagainya, jangan langsung percaya. Jadi kalau ada yang katakan gunakan minta maaf asap rokok atau apa, ya di hipnotis tidak benar itu ya. Mungkin ada ilmu spiritual kita itu bukan hipnotis, mungkin ada yang metafisika, yang ilmu santet dan sebagainya melakukan itu, tapi tidak. Dan yang lebih banyak saya temukan itu tidak seperti itu. Lebih banyak istilahnya dia itu betul-betul ditipu, bodoh. Cuma orang yang kena tipu itu karena tidak mau merasa jadi orang bodoh atau disalahkan, kena tipu, akhirnya di atas nama hipnotis, tidak sadar dan sebagainya. Itu jadi pada saat untuk menghindari itu ya, pertama itu tadi jangan cepat percaya orang asing, orang kita tidak kenal. Kemudian pada saat ada yang mencoba memasuki pikiran kita, ngomong nyerocos saja dan sebagainya, kita sibukkan diri, jangan fokus menatap mata orang itu atau mendengarkan apa yang dia katakan. Nah itu karena orang yang mampu membentuk kalimatnya itu, membunyi dan sebagainya, mensugesti istilahnya, makanya pelan-pelan dia akan membawa orang kondisi trans. Dan memang kalau kita mempelajari hipnotis ini dari bahasa tubuh, itu kita bisa baca bahwa ini orang sudah berada posisi trans, sudah bisa istilahnya dipengaruhi. Karena pada saat orang kondisi trans, kondisi gelombang otak di theta itu ada istilahnya critical factor di otak ya, dia mengkritik, memfilter apa-apa info yang masuk itu melemah, tidak mati ya tapi melemah itu. Dan yang saya pastikan, orang di hipnotis itu bukan berarti orang dia tidak sadar. Apakah hipnotis itu pada seorang terhipnotis dan dia bisa lawan? Bisa. Apakah pasti orang di hipnotis itu mengikuti apa perintah, apa arahan, apa sugesti dari orang yang menghipnotis? Belum tentu, relatif, sifatnya relatif. Ya sekali lagi jangan menyimpulkan hipnotis itu hanya dari data yang TV, karena itu memang sudah disetting, sudah dibuat sedemikian rupa, dan memang karena sifatnya menghibur. Kemudian jangan menyimpulkan hipnotis itu karena adanya kejadian-kejadian pelaku-pelaku kejahatan di masyarakat. Oke, untuk berikutnya kita akan di video berikutnya nanti kita akan praktek. Jadi jangan lupa like dan subscribe supaya teman-teman pada saat kami membuat video berikutnya teman-teman bisa mengikuti. Insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya. Sukses dan bahagia dimanapun Anda berada.